Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang salah satu fadilah beriman pada malaikat, yaitu menimbulkan rasa syukur kepada Allah karena Allah dengan Rahman dan Rahimnya telah menugaskan malaikat untuk memohon ampun kepada manusia. Jadi malaikat ini tidak memohon ampun kepada dirinya karena malaikat tidak ada catatan nafsu sehingga tidak menyebabkan dosa, tapi malaikat menyibukkan lisan dengan memohon ampun kepada manusia. Jadi kita selain daripada memohon ampun untuk diri kita sendiri, ternyata ada makhluk Allah yang lain yang menyibukkan diri memohon ampun untuk manusia. Dan ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah jelaskan bahawa sebagai pendukung bahawa malaikat memohon ampun untuk kita, ada golongan-golongan orang yang didoakan dan dimohon ampun oleh malaikat. Di antaranya yang sudah kita jelaskan, yaitu malaikat memohon ampun kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat dan istiqamah dalam taubatnya. Kita sudah bacakan ayat dan hadisnya. Kemudian malaikat memohon ampun kepada orang-orang yang selalu menegakkan salat subuh dan asar berjamaah. Lalu kita juga sudah menjelaskan yang terakhir bahawa malaikat memohon ampun kepada orang-orang yang menunggu di dalam masjid dari satu waktu salat ke waktu salat yang lain dalam keadaan suci. Artinya dia duduk dalam masjid menunggu Isya contohnya dalam keadaan masih suci, artinya ada wuduknya, itu dimohon ampun oleh malaikat. Baik, kita lanjut sebagai bukti pendukung lainnya untuk menguatkan rasa syukur kita kepada Allah. Berikutnya, malaikat juga mendoakan ampunan kepada orang-orang yang tidur dalam kondisi suci. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man bata tahiran," barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci. Jadi maksudnya bersuci ini dia berwudu. Maka salah satu sunnah yang harus dijaga
iaitu ketika mau tidur wuduklah lebih dahulu. Jangan tidur dalam keadaan tidak dalam keadaan suci. Oh, kalau tidur setelah Isya sudah ada wuduk waktu Isya, boleh. Namun lebih utama berwuduk kembali khusus untuk tidur. Karena Aisyah mengatakan Rasulullah ketika menuju ke pembaringannya selalu beliau berwuduk. Jadi ada wuduk memang untuk tidur. Nanti ada pertanyaan, dan banyak sudah yang bertanya, apakah wuduk itu kalau bersentuhan lagi dengan suami atau bersentuhan lagi dengan istri, apakah wuduknya batal seperti dalam pandangan mazhab Syafi'i ketika wuduk untuk salat? Bapak Ibu perlu dimengerti, yang dibicarakan masalah batal wuduk itu hanya dalam urusan berwuduk untuk salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Itu pun terjadi perbezaan pandangan dalam masalah itu. Mazhab Hanafi dan Malik mengatakan tidak batal mutlaqan, tidak batal sama sekali, karena dalam pandangan mereka yang dimaksud dengan bersentuhan dengan perempuan dalam kalimat lamastumun nisa itu artinya adalah berhubungan suami istri. Jadi kalau tidak terjadi hubungan suami istri maka tidak batal wuduk. Kalau hanya bersentuhan kulit dengan kulit tidak batal wuduk. Ditambah dengan dalil bahwa Rasulullah pernah mencium istrinya setelah berwuduk dan tidak lagi mengulang wuduknya. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, tidak batal sama sekali ya, kecuali berhubungan suami istri setelah wuduk baru batal. Dalam pandangan mazhab Hambali baru batal ketika bersentuhan diiringi dengan syahwat. Kalau tidak diiringi dengan syahwat tidak batal. Jadi kuncinya ada pada syahwat atau tidak. Nah, mazhab Syafi'i berijtihad batal wuduk. Ya, batal wuduk karena dalam pandangan mazhab Syafi'i kalimat lamastum di sisi orang Arab itu bukan bermaksud hanya berhubungan suami istri, tapi bersentuhan kulit dengan kulit pun sudah disebut lamasa. Jadi pada kalimat lamasa itu saja terjadi ijtihad. Itu salah satu yang menyebabkan terjadi perbezaan pandangan atau khilafiyah. Nah, jadi sekarang berwuduk untuk tidur, apakah batal? Kalau kita bilang batal, maka otomatis yang akan terjadi sudah bisa ditebak. Istri habis wuduk tidak mau disentuh oleh suaminya. Begitu suami mau menyentuh, kata istri, sudah wuduk, jangan macam-macam, pedih, beladih, katanya. Suruh tidur suami di bawah supaya enggak batal wuduk sampai pagi. Pasti itu yang terjadi. Malam dua malam sunnah ini dilakukan, malam ketiga bercerai. Jadi apa ini ceritanya? Nah, di sini perlu dipahami, wudu untuk tidur itu bukan wudu untuk salat. Nabi hanya suruh berwudu sebelum tidur. Tidak ada pandangan yang mengatakan harus jaga wudu itu sampai enggak boleh disentuh. Enggak ada pandangan itu ya. Malah sunnahnya bersentuh-sentuhan. Sunnahnya begitu. Nah, yang penting sudah bersuci di waktu mau tidur. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maksudnya bersuci lebih dahulu, fi syi'arihi malak, maka malaikat berada di dalam pakaiannya.
falam yastayqid illa qala al-malak, dan orang itu tidak akan bangun di pagi hari kecuali dia pasti didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma ghfir li'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa fulan karena dia tadi tidur dalam keadaan bersuci terlebih dahulu. Jadi ini Masya Allah hanya gara-gara wudu, penyebab wudu dimohon ampun. Padahal kita nggak mikir pun mohon ampun dalam tidur. Jangankan mau tidur, dalam mimpi pun nggak minta ampun. Nggak ada. Tapi malaikat menyempatkan waktu memohon untuk kita. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan bagaimana cintanya malaikat kepada kita, dan itu adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka biasakanlah berwudu sebelum tidur. Wudunya bagaimana? Ya wudu seperti untuk solat. Wudu untuk solat. Baik, berikutnya hadis berikutnya menyebutkan doa malaikat juga dilantunkan kepada seseorang yang mendoakan saudaranya sesama mukmin, maka malaikat pun mendoakan orang yang berdoa itu. Jadi ketika kita mendoakan sesama mukmin, apalagi dalam keadaan orang yang kita doakan tidak tahu sedang kita doakan, kita menyebut nama seseorang kita doakan, maka malaikat pun mendoakan orang-orang yang mendoakan saudaranya dalam keadaan orang itu tidak tahu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan da'watul mar'il muslim li akhihi, doanya seorang muslim kepada saudaranya bi dhahril ghaibi, dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui sedang didoakan, mustajabatun 'inda ra'sih, maka doa itu akan dikabulkan 'inda ra'sihi malakun muwakkal, dan malaikat yang mendengarkan doa itu akan berkata kullama da'a li akhihi bi khair, ketika malaikat mendengarkan kita mendoakan saudara kita sesama mukmin, dia tidak tahu namanya disebut, qala al malak, maka malaikat menjawab doa kita dengan bahasa amin walaka bimislin, semoga doamu makbul ya Allah, perkenankanlah dan engkau pun kami doakan mendapatkan kebaikan yang sama. Nah, hadis ini kita doakan orang, doa itu makbul. Ternyata yang dapat kebaikan bukan orang yang kita doakan saja. Ternyata doa itu balik kembali untuk kebaikan kita. Di sini berarti semakin banyak mendoakan kebaikan untuk orang, semakin banyak kebaikan yang datang untuk kita. Bahkan ada hadis lain, saya tidak hafal matanya secara sempurna, yang mendoakan untuk kaum mukminin dan mukminat. Jadi dalam doa dia menyebutkan Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita sebutkan misal, hadis itu menyebutkan setiap kebaikan dari kepala mukminin dan mukminat yang kita doakan dibalikkan oleh Allah kepada kita. Bayangkan mukminin dan mukminat berapa miliar jumlahnya Pak di dunia ini. Kita doakan dengan keikhlasan, kita mohon ya Allah jagalah mukmin dan mukminat di Palestin, di Bangladesh, di ini, di itu. Contohnya kita berikan itu. Tak usah sebutkan negara habis-habis Pak. Itu yang dimaksud, misalnya seluruh kaum mukminin. Masya Allah, Nabi mengatakan seluruh kebaikan yang diberikan per orang kepada mereka akibat doa kita dikumpulkan Allah, lalu dimasukkan ke dalam catatan amal kebaikan kita. Kita dapat balik dari doa itu.
Itu dahsyatnya mendoakan orang lain. Dan ini malaikat mengatakan, ya Allah, kabulkanlah dan semoga engkau mendapatkan yang sama. Makanya kita ni hati-hati ketika mendoakan keburukan pada orang lain. Laknatlah dia, hancurkanlah hidupnya. Macam kita doakan, maka laknat itu kalau tidak layak didapatkan oleh orang yang kita doakan, kembali kepada kita, maka kitalah yang terlaknat. Itu kata Nabi SAW. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari bahasa ini maka dibolehkan mendoakan orang lain, siapapun yang kita inginkan. Yang paling utama adalah orang-orang yang menjadi bahagian dari darah kita, yang punya hubungan rahim dengan kita. Dalam satu keluarga ada 5 orang anak, satu penyakit, yang lain alhamdulillah menjadi obat bagi orang tuanya. Satu penyakit itu biasanya ada saja ujian Allah beri. Maka selayaknya orang tua kalau ingin anaknya baik, jangan lepas-lepas mulutnya mendoakan anak. Kalau perlu sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Siapa namanya? Muhammad fulan. Ya Allah, perbaikilah anakku Muhammad fulan. Sebut namanya. Kita kadang-kadang lupa menyebut nama. Walaupun boleh, tapi semakin detail kita sebut, semakin baik. Nabi Ibrahim ketika berdoa akan menyebutkan nama Ismail dan Ishak. Alhamdulillahillazi wahabali Ismail wa Ishak. Ya, syukur pada Allah yang telah menanugerahkanku Ismail dan Ishak. Dia sebutkan namanya. Jadi ini kunci kita, Pak. Doa itu lebih kuat pengaruhnya daripada usaha. Doa lebih kuat pengaruhnya daripada usaha. Kita boleh berusaha sehebat mungkin, tapi kalau tidak berdoa tetap tidak ada jaminan. Tapi kita tidak berusaha tapi berdoa, walaupun itu menunjukkan ada sedikit keputusasaan, tak suka berusaha, cuma doa-doa saja, tapi itu lebih terjamin. Nabi Ibrahim tidak sempat mendidik Ismail, cuma antar Ismail ke tempat yang tandus bersama isterinya Siti Hajar, lalu balik lagi ketika proses penyembelihan, lalu balik lagi ketika Ismail sudah menikah, yang disuruh ganti palang pintu. Isterinya mengeluh tentang Ismail, padahal Ismail itu Nabi disuruh ganti palang pintu oleh Ibrahim. Jadi tidak banyak berjumpa dengan Ismail, tapi karena doanya Rabbi habli minas salihin dikabulkan Allah tanpa banyak mendidik. Enggak pernah Ismail dimasukkan ke TK, SD, lalu kemudian masuk pesantren 6 tahun, enggak pernah. Tapi akhlaknya Masya Allah, halim, kata Allah. Ismail itu orangnya lembut sekali, bijaksana sekali, akibat doa. Makanya kita hari ini kadang-kadang capek sekolahkan anak di tempat favorit, ujung-ujungnya dia menghancurkan hidup kita, durhaka. Maka banyak-banyak doa, angkat tangan banyak-banyak untuk Allah. Doakan isteri, doakan anak, yang isteri doakan suami. Begitu seharusnya hidup, sederhana. Karena Allah paling suka sama orang yang menyerahkan urusan sama Allah. Tawakal itu kunci kasih sayang Allah. Jadi sudah, serahkan nama Allah. Sudah. Kita kirim anak sampai ke pesantren jauh-jauh di Jawa, tapi doa kita enggak pernah. Kita cuma meyakinkan aman, aman, insya-Allah, tenang aja, 6 tahun pesantren. Pulang lebih parah dia daripada yang lain. Akibat apa? Kering bibir orang tuanya dari doa. Makanya malaikat benar-benar menyayangi, benar-benar mendoakan orang yang suka mendoakan saudaranya. Dalam catatan riwayat disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, ketika anaknya Abdullah memberi keterangan tentang ayahnya, kata Abdullah anak Imam Hanbali, ayahku mendoakan Imam Syafi'i
40 tahun tidak berhenti. Asal berdoa selalu dia sebut, ya Allah ampunkanlah, sayangilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Didoakan 40 tahun Pak, oleh Imam Hambali. 40 atau 30 tahun dalam manaqib itu disebutkan, dan itu ditulis dalam banyak kitab. Seorang murid mendoakan gurunya, Masya Allah. Dan kenapa Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan kemuliaan di dunia, menjadi imam mazhab yang juga sangat disegani ilmunya? Karena juga doa dari gurunya. Imam Syafi'i pun selalu mendoakan Imam Ahmad. Jadi doa ini yang sangat berpengaruh. Ini kunci. Maka janganlah kita kadang-kadang sering mendoakan anak yang tidak baik, walaupun kadang-kadang bukan bentuknya doa, tapi mungkin kita sering memaki dia. Jadi waktu dia pulang terlambat maghrib, kita maki dia. Kita katakannya, kenapa telat pulang? Lagi jin kah? Kita bilang lagi jin. Ada beberapa malam kita bilang lagi jin, karena itu lidah orang tua itu basah dengan tidak ada penghalang kalau dia doakan anaknya. Lama-lama betul-betul dia bersifat jin. Maka jangan sering-sering. Maka kan kita sudah dengar masyhur malah cerita yang ditulis tentang Imam Masjidil Haram, Imam As-Sudais, yang menceritakan dirinya didoakan oleh ibunya ketika kecil. Ada tamu di rumahnya, Imam Sudais masih kecil, ambil pasir dari luar, ditumpuk di atas meja tamu, sedangkan ibunya sedang menyambut tamu. Mengkedeng di dalam hati ibunya, masa ambil pasir dari luar taruh di atas meja tamu sedangkan tamu sedang di depan. Tapi karena orang terdidik, mungkin salihah, dalam kemarahannya dia mendoakan, keluar, katanya, keluar, pergi keluar sana, semoga engkau menjadi imam di Masjidil Haram. Sambil begitu dia doakan, betul-betul jadi imam Masjidil Haram. Coba lihat. Makanya bapak kalau mau anak jadi imam, suruh dia tumpuk pasir ke atas meja tamu. Jangan keluarkan kalimat-kalimat terkutuk, mengutuk dia. Ini sederhana, tapi kalau dimakbulkan Allah, apalagi pada waktu-waktu mustajabah doa, waktu asar itu, dari ba'da asar sampai maghrib, itu jangan main-main dengan kalimat-kalimat yang berbahaya. Nak pulang, lalu kita mulai mencaci maki, itu jadi itu seperti caci maki kita. Jadi walaupun geram sekali, cubit-cubit terus, tapi jangan doakan. Cubit, semoga kamu jadi imam di Masjid Baitur Rahman. Cubit yang kuat, bertesuk kulit-kulit je. Tapi jangan doakan macam-macam. Itu kunci doa. Malaikat saja senang sekali sama orang mendoakan orang lain. Nah, ini salah satu keagungan Allah yang mengizinkan malaikat mendoakan kita. Berikutnya, bukti berikutnya, malaikat senantiasa mendoakan ampunan kepada mereka yang menjenguk saudaranya yang sakit. Masya Allah, ini salah satu kemuliaan, Pak. Kita jenguk orang sakit cuma sebentar. Mana ada lama-lama kita jenguk orang sakit. Malah dalam adabnya nggak boleh lama, kecuali orang sakit itu suka dan dia minta kita untuk berlama-lama. Dia bilang jangan pulang, saya terasa sembuh kalau kamu nggak pulang. Dia minta, itu boleh berlama-lama. Tapi kalau dia diam saja, dia ingin istirahat, itu pulang, jangan lama. Maghrib datang, Isya pulang. Alasannya azan Isya, pulang. Dan nggak wajib membawa amplop, nggak wajib. Kita disuruh jenguk, bukan disuruh bawa amplop. Namun orang yang membawa amplop, membawa kue, buah-buahan, roti selai. Ada yang bawa selai aja nggak ada roti, ada yang bawa roti aja nggak ada selai. Itu semua adalah amalan tambahan. Berarti kita diberikan dua pahala, pahala menjenguk dan pahala bersedekah. Cuma anehnya kita bawa ke saudara kita yang sakit itu waktu dia sakit, yang dia terasa bibir pahit, lidahnya pahit, nggak sanggup makan apa-apa. Jeruk nggak dimakannya, semangka nggak dimakannya, busuk di rumah sakit sendiri, Pak. Roti selai udah memang bekulan,
Pula apa? Berjamur. Sudah berjamur sendiri. Kita bawa, waktu orang sakit bawa. Tapi waktu kita sesama yang sehat begini, tak pernah kita bawa-bawa. Saya tunggu di rumah, tak ada bapak yang bawa, saya tunggu. Waktu sakit tak sanggup makan, banyak yang bawa-bawa, tapi tak bisa dimakan. Masya Allah, seharusnya waktu sehat beginilah bawa-bawa. Ya Ustaz, pulang ni kita makan mie, itu saya tunggu. Masya Allah. Nah bapak ibu yang Allah muliakan, seharusnya waktu sehat beginilah kita traktir anak bawa, traktir isteri bawa. Jangan waktu isteri sakit pemehet, pajuh apa kata si isteri, ikut pajuh siapa dengan anak ilungan kata isteri. Itu aneh kita ini. Bahagiakan orang sebelum sakit. Waktu sakit tak bisa makan, jangan bawa makanan, bawa amplop. Itu salah satu amalan yang berbeda, yang disuruh jenguk. Apa efeknya dengan menjenguk itu? Masya Allah, Nabi telah mengatakan banyak hadis tentang kelebihan orang yang menjenguk orang yang sakit. Di antaranya hadis dari Abu Dawud, Tirmizi dengan derajat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Ali bin Abi Talib, Rasulullah berkata, "Ma min muslimin ya'udu musliman." Kalau ada seorang muslim menjenguk saudaranya yang muslim, ghadwatan, pada pagi hari, illa salla alaihi 70,000 malak hatta yumsi. Kalau dia datang di pagi hari, maka 70,000 malaikat mendoakan orang yang datang itu. Yang didoakan orang yang menjenguk. Orang sakit dapat doa sendiri kalau sabar. Yang didoakan orang menjenguk. Kita sehat, kita pula didoakan oleh malaikat. Berapa malaikat? 70,000. 70,000 malak. Bukan 70 malaikat, bukan 700, bukan 7,000, 70,000 malaikat. Kata Nabi, mendoakan orang yang menjenguk saudaranya yang sakit sampai sore, sampai maghrib. Kalau datang pagi hari, kita datang habis salat subuh, kita langsung ke rumah sakit sebentar, sampai maghrib malaikat enggak putus-putus mendoakan kita. Wa in adahu ashiyatan, kalau dia datang di malam hari atau di petang hari, habis maghrib datang pergi isya, cuma setengah jam, lalu kita pulang, sama malaikat 70,000 mendoakannya hatta yusbih, sampai subuh. Kita sudah tertidur, malaikat tidak tidur, malaikat mendoakan kita. Kita sudah tertidur, dah ngorok, dah ngences, sudah kencing berkali-kali, malaikat masih 70,000 masih berkumpul mendoakan kita. Gara-gara tadi maghrib kita menjenguk saudara kita yang sakit. Masya Allah, ini kan kemuliaan betul. Dan orang itu ketika berada di rumah sakit, berada di rumah orang yang sakit, wa kana lahu kharifun fil jannah, dia sedang berada di dalam kebun-kebun surga. Jadi pas kita injak anak tangga rumah sakit itu, kita sedang menginjak taman-taman surga. Dan itu makna majazinya adalah kita akan masuk surga. Sama kayak Nabi mengatakan, di antara rumahku dan mimbarku ada taman surga, raudhah. Kita waktu ke situ kan nggak nampak taman surga, cuma ada hamparan musalla permadani hijau. Tapi itu maknanya yang menyempatkan diri ke situ insya Allah akan berada di taman surga. Maka salah satu penyebab kita masuk surga, banyak-banyak mengunjungi orang sakit. Dulu Nabi habis salat itu bertanya ke sahabat, siapa yang hari ini telah mengunjungi saudaranya yang sakit? Abu Bakar yang langsung pertama kali menunjuk tangan, aku ya Rasulullah. Lalu terus Nabi bertanya, siapa yang telah mengurusi saudaranya yang meninggal? Abu Bakar lagi tunjuk tangan, aku ya Rasulullah. Jadi amalan-amalan sosial ini itu salah satu pembuka pintu surga. Maka jangan malas-malas ketika ada yang sakit. Alah, nggak usah lah, karena kebiasaan kita begini, kita itu suka kunjung bagi orang yang bermanfaat bagi kita. Kalau bos kita sakit, pimpinan perusahaan sakit, itu Masya Allah rumah sakit penuh,
sama pegawai-pegawai datang, semuanya ramai sekali, Pak. Tapi kalau yang sakit security, yang sakit cleaning service, nggak ada yang datang karena nggak ada manfaat. Kalau yang bos didatangi, dinampak-nampakin pun wajahnya, ini saya Pak ya, ini saya datang, di amplop tulis nama, supaya nggak dimutasi, supaya nanti dapat promosi. Begitu-begitu. Ini adalah niat buruk yang menyebabkan kita nggak dapat pahala ini. Seharusnya sesama kita jemaah masjid itu lebih cepat tanggap begitu dapat kabar fulan sakit. Kalau Nabi dulu itu begitu lihat ada sahabat yang hilang, artinya nggak nampak, itu langsung ditanya, mana fulan? Dikasih tahu sakit. Begitu dikasih tahu sakit, langsung pulang solat, Nabi kunjung. Nabi menyempatkan mengunjung orang sakit sampai Yahudi, seorang anak Yahudi, remaja Yahudi yang mengabdikan diri ke Nabi. Dia nggak mau masuk Islam, tapi dia mengabdikan diri kepada Nabi, ya, termasuk salah satu khadim Nabi, anak Yahudi ini, ya, masih remaja. Ketika Nabi mendengar dia sakit, Nabi datang ke rumahnya. Nah, di situ dalam hadis itu disebutkan, Nabi lalu berkata kepada remaja Yahudi yang sakit ini, aslim, masuklah Islam. Karena Nabi khawatir itu menjadi sakit terakhir dia. Masuklah Islam, kata Nabi. Lalu dia enggak berani jawab. Dia palingkan wajahnya ke ayahnya, seakan-akan meminta persetujuan. Bagaimana ini? Rasulullah telah meminta saya masuk Islam. Ayahnya jawab. Apa jawaban ayahnya? Ati' Abul Qasim. Taatlah nak kepada Muhammad. Abul Qasim itu Muhammad, taatlah nak kepada Muhammad. Begitu dibilang taat, langsung anak itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Rasulullah keluar dari rumah itu dan dia mengatakan ke sahabat yang ikut bersamanya, segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan satu orang lagi dari api neraka. Dalil ini menunjukkan boleh berkunjung ke rumah sakit walaupun dia non muslim, boleh. Syaratnya bukan kunjungan yang menyebabkan terhinanya agama kita. Jadi kadang-kadang ada orang yang menghinakan diri seakan-akan Islam ini tunduk kepada agama yang lain. Kalau sudah ke level itu jangan datang. Jadi jangan datang kepada orang-orang non-muslim yang menganggap kalau kita datang mereka akan berkata, lihat orang Islam aja kan datang kan, hormat sama kita kan. Kalau sudah begitu jangan datang. Tapi kalau datang, semoga mereka menyaksikan kemuliaan orang Islam, lalu mereka tersentuh sampai masuk Islam, datanglah. Kalau perlu ramai-ramai datang, lalu kita kasih tahu masuklah Islam. Lalu dia melihat ke ayahnya lagi, mungkin ayahnya mengatakan baik, kata ayahnya, berarti kita nggak berhasil. Tapi begitulah kebolehan itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saking mulianya orang-orang yang mengunjung ke rumah sakit ni, mengunjungi orang sakit, sampai Allah dalam hadis qudsi pun berkata, Allah berkata, ketika aku sakit, kata Allah ni dalam hadis qudsi, ketika aku sakit di dunia, falam ta'uddani, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Jadi ini pembicaraan antara Allah dengan hamba di akhirat nanti. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, Allah mengatakan, ketika aku sakit, kata Allah, kenapa engkau tidak kunjungi aku? Hamba ini heran, lalu berkata, bagaimana kami mengunjungimu ya Allah? Wa anta rabbul alamin, bukankah engkau Tuhan semesta alam? Maksudnya mana mungkin engkau sakit, bagaimana kami bisa kunjung engkau? Di situ nanti dijelaskan. Kata Allah berikutnya, ketika hambaku sakit di dunia, engkau tidak datang, padahal aku ada di tempat orang sakit itu. Maksudnya
dengan datang ke rumah sakit atau datang ke orang sakit, kita seperti ingin menjumpai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sedang menebarkan rahmatnya di tempat orang sakit. Maka datangilah, didoakan malaikat, didoakan malaikat. Ini kan dahsyat sekali. 70,000, bayangkan 40,000. Kita satu masjid berapa orang, Pak? Ini enggak sampai 500 sampai. Enggak sampai 500 kan? Contoh. Enggak jarang kan yang kita berkumpul berdoakan untuk satu orang. Sesama jamaah saja paling yang kunjung 10 orang, 20 orang. Yang datang semua mendoakan jarang. Tetapi malaikat, Masya Allah, 70,000 mendoakan kita. Nah, inilah keberadaan malaikat. Nah, yang terakhir, walaupun banyak sebenarnya doa-doa malaikat, tapi tidak mungkin kita bahas seluruhnya. Nanti ada pada bab-bab masing-masing kemuliaan ini. Malaikat senantiasa memohon ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan jalan atau membuka jalan menuju ke surga. Lalu disambung, wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innahu la yastaghfiru lil alim man fis sama' wal ardi hatta al hitan fil ma'. Lalu disambung oleh Nabi, semua malaikat mengepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Jadi maksud mengepakkan sayap, pertama malaikat memang punya sayap. Dikepakkan sayap maksudnya malaikat melindungi, merahmati orang-orang yang menuntut ilmu. Lalu Nabi juga menegaskan lagi, dan orang-orang menuntut ilmu la yastaghfiru, mereka didoakan oleh siapa? Seluruh yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan paus yang ada di lautan mendoakan orang menuntut ilmu. Jadi penduduk langit mendoakan penuntut ilmu, penduduk bumi mendoakan penuntut ilmu, binatang, pohon, bunga, buah-buahan, semua mendoakan penuntut ilmu. Maka mulia sekali menuntut ilmu. Maka Allah pun mengatakan, jangan semua ikut berperang. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqahu fid din. Jangan semua ikut perang, yang setengah tinggal tuntutlah ilmu, karena ilmu itulah yang menyebabkan agama ini masih hidup sampai hari ini. Karena ilmu kita ini masih terus memegang sunnah dan syariat Allah, karena berketerusan generasi orang mengajarkan ilmu. Bayangkan kalau ilmu itu mati, kita tersesat, hancurlah hidup kita menuju ke neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, ittaqillah fi hazihi al-bahaim al-mu'jamah farqubuha wa kuluha salihah. Bertakwalah engkau, kata Rasulullah, dengan apa? Yaitu dengan binatang-binatang ternak yang tidak bisa berbicara. Maksudnya, takutlah engkau kepada Allah, engkau siksa binatang ternak yang tidak bisa berbicara, padahal mereka mendoakanmu. Jadi binatang itu yang kita lihat, Pak, kambing, segala macam tu, itu semua mendoakan kita. Maka Rasulullah menyambung, farqubuha wa kuluha salihah. Kendarailah baik-baik, makanlah baik-baik. Jangan berbuat jahat pada binatang dan pohon-pohonan. Itu doa para malaikat untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang selalu di dalam doanya para malaikat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.